Wallahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Sepertiga dibaginya ke ahli bait, istri, anak di rumah. Sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga. Sepertiga untuk fakir miskin. Itulah yang berhak. Tinggal di satu komplek, dibagi-bagi ke dia saja. Sementara di tempat lain masih banyak orang susah. Maka antarkan ke tempat-tempat yang jauh. Suku Talang Mama, suku Talang Lakat, suku Talang Perigi, ke suku Akit, ke suku orang anak dalam. Susah mereka, kasih mereka. Allah Maha Kuasa untuk menolong. Kenapa tak Allah langsung menolong? Allah Maha Kuasa, dia mau uji. Kau mau tak menolong saudara? Tersentuh tak hatimu? Begitu diminta duitnya, kumat penyakit, bakhil, pelit. Setan membisikkan, jangan kau berkorban, jangan kau berkorban. Lawan, lawan, lawan. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalannya. Bagaimana prosentase pembagian hewan kurban? Dulu orang Arab ini tak pakai panitia, karena mereka itu rata-rata peternak, tinggal di kampung, punya kambing. Balik sembahyang, selesai sholat, diambilnya kambing, dipotongnya sendiri, kambing dibagi 3, sepertiga untuk di rumah, sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga, andai tolan, family, sedulur-sedulur, sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga, 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 sepertiga. Itu prosentase. Tapi ingat, jangan gara-gara saya sebut sepertiga, nanti habis sholat id semua minta sepertiga. Mana jatahku sepertiga? Mana jatahku sepertiga? Jangan. Nanti habislah daging itu. Di tempat saya yang berkurban dapat sekupon, yang masyarakat dapat 1 kupon. Di sini gitu juga, sama. Itu kalau kita dapat 2 kupon, itu belum sepertiga. Bagus. Itu batas maksimal. Lebih dari sepertiga haram, karena itu hak orang lain. Jangan sampai datang ke masjid, Pak Ketua, ini sapi saya, ini kambing saya, tolong potongkan, nanti antarkan ke rumah. Pahanya, kepalanya, kakinya, perutnya, ususnya, ekornya. Kalau ada orang model begini, suruh dia bawa, pergi bawa balik ke rumah, potong sendiri, makan sendiri, gulai sendiri, mati sendiri. Sepertiga jatah kita, tapi jangan kita ambil. Langsung sudah kita buat selama ini sekupon 2 kupon, ambillah. Itu halal. Tapi lebih dari sepertiga, kita sudah makan hak orang lain. Sampai menyipak kaki sapi dari freezer. Asal ditutup, melepak dekat. Rakus, tamak, bakhil, pelit, kedekut. Jangan. Good. 8, 8, 8.
kurban itu nanti dagingnya dibagikan pada 3 golongan umumnya, kaidah umumnya. Satu, thuluthun lisahibul kurban, sepertiga untuk yang berkurban. Ya, wa thuluthun lidawil kurban, sepertiga untuk kerabat terdekat. Awas, kaidahnya kerabat terdekat tidak disebutkan kaya atau miskin. Ya, jadi kalau ada tetangga mau dibagi siapapun, bahkan mungkin ada non-muslim mau dikasih sah saja. Kalau ada bagian yang diberikan sah. Ya, itu boleh, boleh. Dan ulama sepakat kalian beda. Kalau ada masalah di situ yang diberikan itu boleh. Dan sebelum anda bagikan doakan, ya Allah, jadikan bagian yang halal ini masuk ke dalam perut yang menjadi bagian yang halal dan menumbuhkan hidayah dalam kehidupannya. Begitu kita doakan, dia akan datang hidayah masuk Islam. Setiap dia beramal selama hidupnya tidak dapat pahalanya. Masya Allah. Itu luar biasa. Zalim kurban. Wa thuluthun lil fuqara wal masakin, dan sepertiga untuk fakir miskin. Penting dulu digarisbawahi sebelum saya jawab ini dengan tuntas. Sepertiga yang dimaksudkan bukan sepertiga bagian daging total dari hewan kurban. Kurban misalnya 300 kilo sapinya, ya, terus dibagi 3, 100 kilo untuk yang kurban. Wah, mau dipakai apa itu? 100 kilo untuk kerabat terdekat, pakai mesin 100 kilo. Allah, tak tepat itu. Tak tepat. Yang dimaksud thuluthun di sini tafsir di hadis lain, maksudnya yang cukup minimal dibagikan cukup dipakai makan selama 3 hari. Ya. Jadi kalau bapak ibu mau bagikan hewan kurban, satu plastik itu minimal cukup untuk 3 hari makan. Ya. Jangan kita bagikan misalnya sedikit saja, ya. Sehari udah habis, itu kan tepat. Minimal 3 hari, bagi pecah jadi 3 hari, pecah 3 hari. Ya. Termasuk sayur kurban, berikan bagiannya yang sekiranya dia mau, kalau dia mau, dia terima, silakan. Kalau dia terima, tapi adabnya, kalaupun PM minta, itu sebetulnya hukumnya boleh-boleh saja. Tapi adabnya dan untuk menjaga keikhlasannya, sebaiknya tidak memaksa, tidak meminta. Cukup dibersihkan, hilang baunya, rasanya, warnanya, selesai, sudah. Pakai lagi sholat, pakai lagi baca Quran. Dulu, kurban, jangan ambil. Sudah, berikan semuanya. Berikan semuanya. Umat dari Muhammad tidak, kalian boleh ngambil sebagian. Kalau ini dinikmati. Tapi diberikan bagian itu jangan mengurangi karena keikhlasan kita. Apalagi seperti tadi, kurban kambing kita bagian sapi, jadi tak tepat. Kalau dikasih waktu, dia kasih jangan, usah. Sudah. Ya, itu bagian utama. Jadi, kalau sahibul kurban kemudian tidak mau menerima, misal dengan alasan misalnya dia macam-macam lah. Kalau saya berikan saja pada yang lain atau untuk panitia, itu sah hukumnya, boleh. Ya, boleh. Bahkan nanti bisa oleh ibu bapaknya dengan bijak mengatakan misal Pak, bagian saya gunakannya oleh panitia, itu boleh panitia mengambil bagiannya langsung dimasak, boleh gunakan untuk makan. Saat karena saya dulu kan sudah memberikan. Ya. Termasuk kerabat-kerabat terdekat kalau mau ngambil boleh. Cuma diserahkan kepada fakir miskin, ya kalau prioritas, atau silakan sebagai digunakan untuk dimasak. Kalau sudah diberikan pada panitianya. Yang terkhusus kalau ada pemberian sifatnya sholat bukan kurban. Biasanya dari lembaga kepolisian, dari lembaga perusahaan, macam-macam kan suka ada ya, hadiah sapi, hadiah kambing. Kami waktu masuk sana di Lebak Bulus, itu kalkulator sering pilih 1 sapi, 5 kambing. Ketahuilah itu bukan kurban, itu sedekah. Kalau bisa, kalau ada yang demikian, itu yang pertama disembelih. Dagingnya silakan mau disate, mau disop, mau dimakan sama-sama bebas. Karena itu bukan hewan kurban, itu hewan sedekah. Boleh didahulukan, ya, boleh didahulukan. Saya kira terjawab untuk yang ini. Bisa hukumnya kalau sahibul kurban kemudian menyerahkan dulu. Tapi kalau sahibul kurban tidak memberikan, ya bisa tidak memberikan, belum dibagi, jangan coba-coba dimasak duluan. Itu salah, salah. Ya. Belum diinformasikan, belum dikasih tahu sudah dimasak misalnya. Nah, itu awas, itu ayat berbahaya, salah fatal itu. Ya. Makanya kalau mau gampang sebelum dipotong tanya dulu sahibul kurbannya, tanya sahibul kurbannya, Pak ini ada bagian sekiranya tidak diambil, tidak bisa untuk panitia kemudian dimasak dulu, ya itu sah hukumnya kalau kita yang gitu boleh. Ya. Bebas. Yang penting sembelihnya.
Begini pertanyaannya, bolehkah daging kurban yang saya ambil dari kambing, dari sapi yang saya sembelih di dekat rumah, misal sapi 100 kilo besar, lalu kemudian kita ambil 10 kilo gitu kan, misal contoh 10 bungkus dibawa ke rumah, sekilo semuanya, lalu kita simpan, dimakannya setiap hari mungkin setengah kilo, nanti lewat hari tasyrik masih ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nyembelihnya itu sudah disembelih di hari tasyrik. Bahkan sekarang pendapat ulama dibolehkan membuat kornet, yang sudah banyak tuh. Jadi karena banyaknya daging kurban, maka beberapa instansi LSM Islam ini membuat kornet, dikalengkan, nanti itu bisa dikirim ke tempat-tempat bencana. Boleh dan boleh makan daging kurban itu orang kaya, boleh, tidak harus orang miskin saja. Nabi SAW kalau menyembelih ambil 10 kilo ya, sudah dibagi. Jadi misalnya gini, ibu mengambil 10 kilo ya, sebentar, ibu ambil 10 kilo dari 100 kilo sapi, ibu ambil 10 kilo ke rumah, adiknya ibu datang, adiknya ibu ini orang mampu, terus ibu kasih sekresek buat dia, nggak masalah. Tapi kalau yang dibagi global, yaitu didahulukan orang yang tidak mampu. Tapi bolehkah orang kaya makan daging kurban? Boleh. Iya, itu pendapat, ada pendapat dua. Ada pendapat yang pertama mengatakan tidak ada lagi kurban untuk orang mati. Iya, itu ada pendapat dua. Ada pendapat yang pertama mengatakan tidak ada lagi kurban untuk orang mati. Tapi pendapat yang kedua membolehkan. Beranjak daripada hadis Nabi yang berbunyi, waktu beliau nyembeli kambing satu, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum berkurban. Gitu kan? Di sini ulama hadis bilang bisa mengandung makna umatku yang belum berkurban, yang hidup dan yang sudah mati. Maka ada pendapat yang membolehkan itu. Itu tidak ada masalah. Ya, baru saja kita saksikan penyembelihan domba atas nama Bapak Zaini bin Ahsan. Ustaz, benarkah kurban cukup satu kambing untuk satu keluarga? Kalau menjelaskan Ustaz, benarkah kurban cukup satu kambing untuk satu keluarga? Kalau menjelaskan acara pengajian, jelaskan masalah itu utuh. Karena segala masalah seperti puzzle, bongkar pasang. Jangan jelaskan saja. Kurban itu ada 3. Yang pertama, Nabi potong satu kambing. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pernah. Tapi jangan lupa ada level 2. Naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6, kami memotong kambing, memotong onta an sab'ati 7 orang badanatan, 1 ekor onta 7 orang. Level 2. Tapi ada yang level paling tinggi diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, Nabi menyembelih 63 ekor sendirian. 63 ekor sendirian. Habis itu pisau dikasihkan kepada Sayyidina Ali. Ali, sambung. Ali memotong 37. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta Nabi sendirian. Jadi kalau begitu kurban itu ada 3 level. Level yang paling bawah, kelas ekonomi. Itulah dia satu kambing satu rumah. Yang agak tinggi sedikit VIP, 7 orang satu onta. Yang paling tinggi VVIP, very very important person. Itulah dia satu Nabi sendiri, 100 ekor onta. Jadi bapak ibu yang kaya-kaya, daftarkanlah 100 ekor sapi sendiri. Kalau kau kaya bukan dengan rumah yang besar, kalau menunjukkan kau kaya bukan dengan kendaraan yang mewah, kalau menunjukkan kaya sebesar apa sedekahmu kepada fakir miskin. Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, Nabi Muhammad itu susah, Nabi Muhammad itu melarat, ini dia belum baca. Nabi berkorban 100 ekor onta paling murah 35 juta kali 100 ekor 3,5 miliar. Kalau ada orang berkorban 3,5 miliar, miskin apa kaya? Kaya. 3,5 miliar itu kalau kita belikan cendol berenang gitu. Bukan miskin. Siapa
yang bilang Nabi Muhammad SAW miskin 3,5 miliar. Yang miskin itu kan Nabi Muhammad, umat Muhammad. Kurbannya berapa? Seekor kambing untuk satu rumah. Udahlah seekor kambing untuk satu rumah diserahkan ke masjid. Pesannya banyak betul. Ini kambing saya Pak pengurus masjid, untuk saya satu rumah, tolong antarkan kepalanya buatkan ke rumah, kakinya ke rumah, pahanya ke rumah.